Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Mudah-mudahan pertemuan kali ini anak-anakku sehat semuanya, dalam keadaan sehat walafiat, semuanya sehat. Sebelum kita masuk pada pertemuan, Ibu mohon anak-anakku semuanya absen terlebih dahulu ya. Setelah absen semuanya lengkap, baru kita masuk pada materi ya. Materi kali ini kita akan membahas teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Yaitu teks yang memberikan sebuah informasi. Nah, di dalam teks eksposisi nanti kita akan jelaskan pengertiannya apa, ciri-ciri, tujuan, jenisnya, struktur, dan unsur kebahasaan. Teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau penyampaian pendapat pribadi si penulis. Pendapat tersebut dapat saja didukung atau ditolak oleh para pembaca. Didukung atau tidaknya pendapat tersebut bergantung pada kualitas topik yang dibahas dan argumen yang dikemukakan oleh si penulisnya. Ciri-cirinya apa saja di dalam teks eksposisi? Teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Idenya apa? Dikaitkan dengan faktanya. Gagasan merupakan pernyataan yang berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, yang berfungsi untuk apa? Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan oleh penulis sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak ramai. Sehingga ada apa? Ada fakta dan idenya. Teks eksposisi mengemukakan pendapat disertai fakta. Teks eksposisi memuat penilaian, memberikan dorongan, mengajak. Nah, ada yang berupa ajakan tertentu kepada khalayak ramai. Bentuk teks eksposisi bisa dapat berupa esai, tajuk rencana, atau editorial, atau tanggapan kritis. Jadi kalian kalau membaca koran ada namanya tajuk rencana. Nah, di tajuk rencana kalian bisa membaca berita yang paling penting pada hari itu. Nah, umpamanya hari ini hari Senin. Nah, di Tempo tajuk rencananya apa? Nah, di koran Tempo. Oh, di koran Media Indonesia. Kalau di Media Indonesia namanya editorial. Tapi intinya tajuk rencana dan editorial itu sama, yaitu berita yang paling penting. Siapa yang menentukan itu? Yang menentukan itu tajuk, yaitu pimpinan redaksi. Ya, bisa juga ada tanggapan kritis. Tujuannya untuk apa? Memberikan sebuah eksposisi itu. Ya, dari teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau menjelaskan sebuah informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca sejelas-jelasnya, sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan secara rinci terhadap suatu hal atau sebuah kegiatan. Nah, tujuannya jelas, yaitu untuk memaparkan atau menjelaskan sebuah informasi agar pembacanya tahu, menambahkan ilmu pengetahuan dengan rinci dan jelas. Itu tujuannya. Jenisnya apa saja? Ada jenis eksposisi definisi, proses, ilustrasi, penambahan, pertentangan, dan laporan. Eksposisi definisi. Eksposisi definisi adalah jenis teks eksposisi yang hanya menjelaskan definisi suatu topik tertentu secara mendalam. Definisi yang disampaikan tidak hanya sebatas pengertian saja,
tetapi mencakup semua hal tentang topik tersebut agar pembaca mendapatkan informasi dengan sangat jelas. Contohnya di sini contoh eksposisi definisi. Jahe, jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer. Nah, jahe biasanya digunakan sebagai bahan masakan atau penyedap rasa alami. Selain bisa digunakan sebagai rempah-rempah, tanaman ini juga bisa mengobati beberapa penyakit seperti batuk, panas dalam, dan masih banyak lagi. Tanaman jahe memiliki tinggi sekitar 30 hingga 100 cm. Daunnya berbentuk menyirip dengan panjang sekitar 15 hingga 23 mm dan panjangnya 8 hingga 15 mm. Jahe memiliki rimpang atau akar berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Akar inilah yang diambil dan dimanfaatkan sebagai jahe. Nah, rasa dominan pedas dan hangat pada jahe disebabkan oleh senyawa keton yang bernama zingeron. Nah, terdapat 3 jenis jahe yang sangat populer di pasaran, yaitu jahe gajah, jahe kuning, dan jahe merah. Nah, tadi adalah contoh eksposisi definisi tentang jahe. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses berarti langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Jadi, eksposisi proses adalah teks yang memaparkan suatu proses atau langkah-langkah suatu topik secara terperinci dan urut. Pada umumnya, teks eksposisi proses memaparkan tentang proses terjadinya suatu hal, cara membuat atau cara penggunaan sesuatu. Nah, contohnya, oksigen yang kita hirup ini merupakan hasil dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses ini terjadi di dalam daun. Pertama-tama, tumbuhan akan mengumpulkan 3 bahan utama dalam proses ini, yaitu karbon dioksida atau CO2, sinar matahari dan air. Karbon dioksida CO2 di udara bebas diserap melalui stomata, yaitu alat pernapasan tumbuhan di daun. Sinar matahari diserap oleh klorofil, zat hijau daun, dan air diangkat dari bahan akar menuju daun oleh pembuluh silen. Setelah semua bahan terkumpul, barulah proses ini dimulai. Air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 akan dipecah oleh bantuan sinar matahari sehingga menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa inilah yang dipakai oleh tumbuhan sebagai makanan mereka, sedangkan oksigen dilepaskan kembali ke udara. Tadi adalah proses fotosintesis contohnya. Proses ilustrasi, yaitu memaparkan penjelasan-penjelasan atau informasi tentang cara memberikan gambaran sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal tertentu. Meskipun memiliki 2 hal yang sedang dibicarakan, teks ini tidak membandingkan namun hanya mengasosiasikan atau menghubungkan kesamaan mereka. Contohnya, organisasi membutuhkan kerjasama yang kuat agar bisa berjalan dengan baik. Seperti layaknya sebuah mobil yang bergerak dikarenakan mesin mobil dan komponen lainnya yang bekerja sama. Organisasi juga membutuhkan komponen seperti ketua organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan anggota kelompok. Mereka inilah yang menggerakkan organisasi. Seperti pada sebuah mobil, jika satu saja tidak ada atau rusak akan menghambat jalannya mobil, bahkan tidak bisa jalan sama sekali. Begitu pula dengan organisasi, semua pihak memiliki fungsi dan tugas tertentu yang akan menjalankan organisasi. Jika salah satu dari mereka tidak ada atau tidak bekerja, bahkan bagian yang paling kecil seperti anggota pun
sangat penting kedudukannya di dalam organisasi. Itulah contoh ilustrasi atau sebuah gambaran kerjanya sebuah organisasi maupun sebuah mobil. Eksposisi perbandingan. Nah, membandingkan merupakan eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan membandingkan dengan yang lain. Contohnya, secara umum terdapat dua metode pertanian, yaitu metode pertanian konvensional dan metode pertanian modern. Nah, masing-masing metode tersebut memberikan pengaruh yang berbeda terhadap produktivitas hasil pertaniannya. Perbedaan kedua metode pertanian ini terletak pada konsep pertanian yang akan diterapkan, alat-alat pertanian yang digunakan, dan sifat ketahanan hasil panen. Metode pertanian konvensional banyak diterapkan di negara berkembang dibandingkan negara maju. Alat-alat pertanian yang digunakan pun masih tradisional seperti tenaga manusia untuk menanam, memanen, dan mengolah hasil-hasil pertanian. Tenaga hewan seperti kerbau untuk membajak, mencangkul, dan sabit. Konsep pertanian yang diterapkan pada pertanian konvensional umumnya adalah konsep pertanian non-organik, yakni suatu konsep pertanian yang lebih mengandalkan digunakannya bahan-bahan kimia seperti pestisida untuk menjaga dan pupuk kimia untuk mempercepat tumbuh kembangnya tanaman. Digunakannya bahan kimia pada pertanian konvensional berdampak pada sifat ketahanan hasil panen yang tidak berlangsung lama atau bersifat jangka pendek. Akibatnya, negara yang menganut sistem pertanian konvensional cenderung lebih bergantung pada impor karena terbatas ketersediaan hasil panennya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan metode yang modern. Negara maju banyak yang telah menggunakan metode pertanian modern. Alat-alat pertanian yang digunakan pun lebih modern dibanding negara yang menggunakan alat konvensional, seperti digunakannya robot, sensor suhu, kelembapan udara, teknologi GPS. Konsep pertanian yang diterapkan pada pertanian modern adalah pertanian organik, yakni sistem pertanian yang mengandalkan penggunaan bahan alami atau bahan anorganik, melarang keras digunakan bahan kimia. Dalam proses pertanian digunakan bahan-bahan alami atau bahan organik membuat ketahanan hasil panen bersifat jangka panjang. Dan kestabilan serta berkelanjutan pertanian pun terjaga. Maksudnya, kalau pertanian organik karena tidak ada pupuk dengan pupuk yang alami, maka hasilnya juga sehat, yang makan pun akan bertahan lama, dan itu maksudnya. Eksposisi pertentangan berarti bertentangan, ya. Di sini hampir sama eksposisi perbandingan, tetapi di eksposisi pertentangan akan satu hal dengan yang lain, bertentangan dengan satu hal dengan yang lain. Contohnya, eksposisi pertentangan olahraga bulu tangkis dan olahraga tenis adalah dua olahraga dari beberapa olahraga yang sangat populer di dunia. Olahraga bulu tangkis ini sama sekali berbeda dengan olahraga tenis. Olahraga bulu tangkis menggunakan kok sebagai salah satu alat atau media, sedangkan olahraga tenis menggunakan bola. Selain itu, tenis digunakan raket yang besar daripada raket bulu tangkis. Lapangan pada olahraga tenis pun juga memiliki lebar dan panjangnya lebih daripada yang lapangannya digunakan bulu tangkis, maka ada perbedaan, pertentangan. Eksposisi laporan. Nah, pada bab sebelumnya tadi ada laporan, termasuk juga jenis eksposisi, ya. Melaporkan merupakan teks yang menjelaskan atau mengemukakan laporan dari apa yang ia lihat,
berita penelitian. Nah, di situ dibuat oleh penulis secara rinci disertai data, maka disebut laporan, disebut teks eksposisi laporan karena disertakan data yang valid dalam bentuk barang. Eksposisi laporan contohnya serangan sporadis mewarnai pelaksanaan pemilihan umum di Afghanistan tahun tanggal 20 Agustus 2009. Sejumlah kekerasan dilaporkan, diantaranya terjadi di tempat-tempat pemungutan suara di kota Kandahar dan ibu kota Kabul. Serangan militan juga terjadi di provinsi Baghlan. Para teroris menyerang dari berbagai arah. Baku tembak terjadi sejak pagi, namun sore hari musuh dapat didesak mundur. Kami berhasil menewaskan 22 teroris, ujar Muhammad Kabir Andarabi, Kepala Kepolisian Provinsi Baghlan. Ini berita dari Media Indonesia 21 Agustus 2009. Contoh laporan. Selain contoh laporan yang di situ, kalau laporannya sekarang, contohnya laporan berapa jumlah orang yang terkena COVID di RW ini, mungkin di kelurahan. Nah, itu juga termasuk jenis bentuk laporan yang benar-benar terjadi. Nah, dilaporkan berapa orang, laki-laki berapa, perempuan berapa, usianya. Nah, itu bisa juga termasuk jenis laporan yang terjadi di tahun ini atau bulan-bulan ini. Saya kira cukup sekian untuk mengerti dari pengertian laporan, tujuannya, jenisnya, laporan-laporan. Kalian bisa membaca contoh laporan. Di sini ada ada beberapa jenis, kalian bisa tulis salah satu dari beberapa jenis laporan ini yang kira-kira kalian lebih paham. Tidak harus, karena di sini banyak contohnya, boleh membuat jenis laporan, boleh juga membuat jenis eksposisi pertentangan, boleh proses. Jadi tergantung kalian. Yang penting membuat satu jenis naskah eksposisi. Itu saja. Dari ini tadi contoh-contohnya ya. Belum kita lanjut pada menganalisisnya. Ini baru contoh pengertian dari paragraf-paragrafnya dulu. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.